Udah, berarti mic-nya gantian aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik hari ini kita semua dimudahkan olehnya untuk Islam, untuk iman, untuk tholabul ilmi. Untuk pembahasan kita di kesempatan yang baik hari ini dalam materi akidah dan sekaligus bahasa Arabnya, kita sampai pada al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Tentang al-iman bil yaumil akhir, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas muqaddimahnya, mengapa hari kiamat dinamakan dengan hari akhir, ya kan? Sudah kita bahas kemarin. Kemudian dari 3 kandungan kewajiban beriman kepada hari akhir, kita telah mulai juga kemarin kewajiban yang pertama. Ya, jadi kita di dalam melaksanakan al-iman bil yaumil akhir itu ada 3 kewajiban, ada 3 perkara yang wajib diimani. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, alhamdulillah, yaitu al-imanu bil ba'si, ya kan? Al-imanu bil ba'si. Apa al-ba's? Huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis-suri an-nafkhatu ats-tsaniyah. Nah, itu pembahasan kita yang pertama kemarin. Berikut seluruh dalilnya. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari as-sunnah, juga dalil dari ijma', ya kan, dari ijma'. Dan juga yang keempat selain Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' juga apa jamaah ikhwah, bahwa ihya'ul mauta merupakan muqtadul hikmah, ya kan, merupakan muqtadul hikmah, itu merupakan kepastian, keharusan dari maha hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ta'ala tidak bijaksana kalau tidak ada hari akhir. Namun karena dia ta'ala terbukti dalam semua perkara adalah bijaksana, maka pasti ada al-yaumul akhir, ada ihya'ul mauta, ya kan? Ya. Sekarang kita lanjutkan kewajiban yang kedua dari 3 kewajiban di dalam al-iman bil yaumil akhir. Ya, yuk dibaca. Yang baca pegang mic yang baca, ya kan, biar jelas.
Asani al-imanu bil hisabi wal jazai yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi wa qad dalla wa qad dalla wa qad dalla ala dalikal kitabu was wasunatu wa ijma'u wa ijma'ul muslimina. Yang kedua, iman kepada hisab dan balasan. Hisab atau hamba dihisab atas dasar amalnya, atas dasar amalnya, dan dia dibalas atasnya atas dasar amalnya, dan menunjukkan kepada hal itu Alkitab dan sunnah dan jalan dan ijma dan kumpul. Qala Allahu ta'ala inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allah berfirman, sesungguhnya kepada kami memohon. Iya. Sesungguhnya hanya kepada kami kembali mereka. Kemudian sesungguhnya atas kami, kewajiban atas kami penghitungan menghisab mereka. Wa qala ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bil sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa datang dengan kebaikan maka baginya kebaikan 10 semisalnya, dan barang siapa datang dengan keburukan maka dia tidak diberi balasan semisalnya, kecuali semisalnya, dan mereka tidak dizolimi. Wa nadha'ul mawazi wa qala ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan
nadha'a wa nadha'u dan kami meletakkan timbangan qista yang adil pada hari kiamat, pada hari akhir, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, sedikit pun manusia yang maka jikalau amalnya itu nafsun satu biji sawi dari didatangkan kepada kami dengannya, dan penghisap. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu ai satrahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dan kada fayaqulu na'am ai rabbi hatta inda qarrarahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halaka qala qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma fayuqta kitaba hasanatihi wa ammal kufaru wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiki haula illadina kadzabu ala rabbihim ala laknatullahi ala zalimina muttafaqun alaihi. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah merahmati keduanya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata bahwa sesungguhnya Allah mendekatkan mukmin, seorang mukmin, maka meletakkan padanya penutupnya
dan menutupinya. Maka lalu bertanya, Ata'rifu dan Bakanda, apakah kamu kenal? Maka apakah kamu kenal dosa ini? Apakah kamu kenal dosa ini? Dosa itu. Maka mereka menjawab, "Na'am, ya, wahai Rabbku. Aku kenal betul saat saya lakukan dahulu." Ai Rabbi. Hatta hingga apabila Dia Ta'ala telah menetapkan dengan dunub dosa-dosanya dan melihatkan, dan dia pun meyakini, dan dia meyakini sungguh-sungguh dia halaka. Dia binasa. Allah berfirman, "Qad sungguh aku menutupinya, aku telah menutup dosa-dosa itu kepadamu di dunia, dan aku mengampuni dosa-dosa itu bagimu pada hari ini, hari akhir, hari kiamat." Lalu lalu diberikan buku kepadanya, buku kitab catatan. Dan adapun orang kufar dan orang munafik, lalu maka mereka diseru baginya di hadapan Sang Pencipta, di hadapan para makhluk. Seruannya, apakah mereka inilah orang-orang mendustakan atas Tuhan mereka, yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang yang zalim. Muttafaqun alaih. Wa sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu andahu asyra hasanatin ila sab'ama ila sab'i mi'atin dif'in sab'i ila sab'i mi'atin
dhifin ila adhafin katsiratin wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan wasahha. Dan hadis yang sahih dan telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaman sesungguhnya barang siapa yang hamma niat dengan kebaikan dan amalnya, lalu amalnya dia mengerjakannya, Allah telah menulisnya di sisinya asyra 10 hasanatin kebaikan ila sampai sabai mi'atin 70 kebaikan 700 lipat difin 700 lipat ila at'afin sampai 700 sampai berlipat-lipat katsiratin yang sangat banyak. Wa annaman dan barang siapa hamma mengerjakan berniat bisayyi'atin keburukan fa'amila lalu dia mengerjakannya, kataballahu Allah telah menulisnya sayyi'atan keburukan wahidatan satu kali. Ikhwati fillah, ya, ini yang kita baca. Alhamdulillah untuk kewajiban yang kedua di dalam beriman kepada hari akhir. Apa yang kedua? Yaitu al-imanu bil hisabi wal jaza. Ya, mengimani bahwasanya di yaumul kiamah ada al-hisab. Ada al-hisab wal jaza dan al-jaza. Apa artinya al-hisab? Al-hisab artinya yuhasabul abdu ala amalihi. Itu yuhasabu, ya kan? Yuhasabu siapa itu fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari' mabni majhul. Ya kan? Yuhasabu apa? Fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Artinya abdu yuhasabu, hamba dihisab. Hamba dihitung. Sesuai jabatannya apa kekuasaannya, Arifin? Hah? Jabatannya apa kedudukannya? Apa sesuai hartanya, apa sesuai kendaraannya? Hah? Sesuai amalnya. Ya, sesuai amalnya. Bukan jabatannya. Kalaupun dia punya jabatan, maka sesuai amalnya dalam melaksanakan tugas jabatan. Gitu, ya kan? Kalau dia punya kedudukan, dia sesuai amalnya ketika mengemban kedudukan. Kan gitu. Kalau hartanya, ya sesuai amalnya ketika mencari harta dan ketika membelanjakannya. Itu bukan karena zatnya harta, tapi karena amalnya dalam mencari harta dan amalnya dalam membelanjakan harta. Nah gitu, itu hisabnya itu. Bukan zatnya harta, bukan zatnya jabatan dan kedudukan, tapi sesuai amalnya terhadap
jabatannya, amalnya terhadap kedudukannya, amalnya terhadap caranya bekerja dan dalam caranya membelanjakan. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah menyelisihinya. Nah itu nanti hisabnya. Makanya walaupun nanti hartanya banyak, belum tentu hisabnya banyak. Ya kan, Roy? Kenapa? Kenapa hartanya banyak belum tentu hisabnya banyak? Ya, tergantung cara dia mencari harta. Kalaupun dia hartanya banyak, tapi kalau mencari hartanya keliru ya hisabnya negatif. Ya kan? Negatif karena dia hartanya banyak tapi salah dalam mencari harta dengan cara yang curang, dengan cara yang dolim, kan gitu. Itu bukan berarti dia berarti hisabnya positif, hisabnya bagus, terhormat, hartanya banyak, enggak begitu. Tetapi tergantung cara dia mencari harta dan tergantung cara dia dalam membelanjakannya fisabilillah sesuai yang Allah ridhoi atau dia belanjakan dalam mubadzir atau dalam hal yang dilarang oleh Allah. Nah gitu. Sesuai itu namanya apa? Namanya yuhasabul abdu ala amalihi. Ya gitu. Juga bukan dihisab sesuai apa, Rik? Sesuai tampannya. Sesuai tampannya, bagusnya, cantiknya, gagahnya. Tidak, tapi apa? Sesuai amalnya. Dia walaupun tampan, bagus, cantik itu dia sombong enggak? Angkuh enggak? Tawadhu enggak? Tetap mau enggak dia mengerjakan amal-amal bersama-sama teman yang lain dalam kebaikan, kan gitu. Gitu, nanti sesuai amalnya, kan gitu. Bukan setiap yang cantik dihormati. Bukan setiap yang bagus dihargai, ya kan? Bukan. Tapi bagaimana dia dalam cantiknya dan bagusnya itu tetap tawadhu. Bisa tidak sombong enggak? Bisa tidak angkuh enggak, kan itu. Kalaupun dia cantik, kalau bagus pun, kalau dia justru membawanya sombong dan angkuh, ya hisabnya negatif, enggak dihargai, enggak dimuliakan, kan gitu. Karena amalnya ternyata bagus dan cantiknya membuat dia angkuh dan sombong. Nah itu. Kalau dia diberi kelebihan, tampan, tetap dia tawadhu, nah ini amalnya bagus, kan gitu. Karena ada pendorong-pendorong untuk angkuh tapi dia tidak angkuh. Nah, ini yang bagus namanya yuhasabul abdu ala amalih. Nah, itu ala amalih. Ya. Juga kita kalau sebagai pekerja, sebagai karyawan, nah, itu juga kita enggak dihisab sesuai berapa gajinya kita. Tapi sesuai apa? Sesuai amanahnya kita sebagai karyawan. Kita amanah enggak, kan gitu. Bukan sejauh mana gajinya kita tiap bulan. Tapi sejauh mana kita amanah dengan tugas yang kita diberi tanggung jawab. Namanya yuhasabul abdu ala amalih wa yujaza alaih. Nah itu besok kita harus tahu cara SOP-nya, ya. Itu cara kerjanya besok yaumul qiyamah kayak gitu. Jadi ala amalih, sesuai amalnya. Kalau di dunia kan enggak. Kalau dia cantik diapakan? Dihormati, ya. Dihormati. Semata-mata karena cantik dihormati. Kan gitu. Semata-mata karena punya jabatan kedudukan dimuliakan, kan gitu. Nah, itu di dunia sesuai jabatannya, kan gitu, kedudukannya. Tapi kalau yaumul qiyamah enggak.
sesuai amal dia dan amanahnya terhadap nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana dia menunaikan amanahnya dalam jabatannya, dalam kekuasaannya, bagaimana dia tidak angkuh dengan ketampanannya, kan gitu kan. Nah itu nanti di yaumul kiamah, kan gitu. Namanya ala amalih itu gitu, ala amalih wa yujaza alaih. Ya. Hal ini sungguh-sungguh dalla ala dzalik, menunjukkan kepadanya apa yang menunjukkan pada hal ini? Alkitabu, Al-Quran, juga as-sunnatu, al-hadis, demikian juga apa? Ijma. Ijma tafi'il ijma itu? Isim apa ijma? Isim masdar dari ajma'a yujmi'u ijma, ya kan? Dari ajma'a yujmi'u ijma. Ya. Ini ijma udah bahasa Arab kan? Bahasa Indonesia kan? Ijma, ya kan? Kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama kaum muslimin. Itu semua menerangkan al-abdu yuhasabu ala amalihi wa yujaza alaih. Ya. Adapun dari Al-Qur'an, beliau sebutkan di sini berapa ayat, ikhwah? 3 ayat. Untuk Al-Qur'annya beliau sebutkan 3 ayat, 3 tempat. Yang pertama Al-Ghasyiyah 25-26. Yang kedua Al-An'am 160. Yang ketiga Al-Anbiya 47. Nah, untuk Al-Quran, Alkitab, dalam hal ini beliau menyebutkan 3 dalil yang menunjukkan al-imanu bil hisabi wal jaza. Yang pertama surah Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum. Inna itu butuh isim kan? Mana isimnya inna sehono? Iyaba, na'am. Iyaba itu isimnya ina, ya kan? Iyaba, iyab. Apa mana iyab, Ahmad? Kembali. Kalau pergi apa bahasa Arabnya? Dihab. Berarti kalau pergi pulang, dihab wa iyab. Dihab wa iyab itu namanya pergi pulang. Kamu asrama apa pergi pulang? Dihab wa iyab. Gitu jawabannya, ya kan? Dihab wa iyab gitu. Dihab wa iyab. Nah itu. Kamu dihab wa iyab berapa kilo? Kamu dihab wa iyab berapa kilo? Oh ya. Itu dihab wa iyab, ya kan itu. Nah. Kalau bahasa Indonesianya pulang pergi, kalau bahasa Arabnya pergi pulang, ya kan? Dihab wa iyab. Nah gitu. Berarti kita sekarang pergi pulang kita sekarang. Kita sekarang pergi dihab sekarang, ya kan? Kita sekarang namanya apa? Merantau. Kita merantau sekarang, ini namanya merantau. Kita sekarang merantau mengumpulkan bekal, ya kan? Mengumpulkan bekal untuk besok iyab pulang.
Pulang kemana, Rai, besok? Pulang kampung halaman apa pulang kemana? Pulang kepada yang menciptakan kita. Bukan sekedar pulang kepada tempat kita dilahirkan. Ya memang kalau merantau ke luar Jawa ya pulang ke kampung halaman, tempat dilahirkan. Kalau merantau di dunia pulang kepada yang menciptakan kita, ya kan? Pulang kepada yang menciptakan kita. Nah, kita semua namanya sedang dhihab, sedang merantau. Nah, kita semua iyapnya kemana? Kata Allah, ilaina. Sesungguhnya hanya kepada kami kembalinya mereka itu. Nah ini. Jadi semua mereka, semua manusia itu kembalinya hanya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah harus kita jadikan catatan dan dasar. Rai, kalau kamu pulangnya ke Mendosari, mana yang kamu bangun? Kartosuro apa Baki? Yang kamu bangun Kartosuro apa Baki? Hah? Ya Bendosari lah yang kamu bangun. Ya kan? Tentu kamu bangun rumahmu di Bendosari itu yang kamu bangun. Ya kan? Yang kamu servis, yang kamu perbaiki kan gitu. Karena ke situlah kamu akan kembali kan gitu. Nah, semua kita kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya lah kita harus membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membangun akhirat kita di sisi Allah, karena kita kepadanya akan kembali. Nah, dalam kembali kita kepada Allah, kata Dia Ta'ala, summa inna alaina hisabahum. Hisabahum, kenapa nasab hisabah? Kenapa hisabah nasab ya? Karena isim inna, betul. Kemudian sesungguhnya alaina, kewajiban atas kami, hisabahum, menghisab mereka. Jadi Allah sudah mewajibkan dirinya untuk menghisab para hamba. Maka pasti para hamba dihisab dan enggak mungkin kelewatan dan enggak mungkin terlewati. Karena apa? Yang menghisab Allah sendiri, Dia sudah alaina, mewajibkan dirinya. Maka mudah bagi Dia melakukan hisab. Maka ini menunjukkan wajib kita al-imanu bil hisab. Ya kan? Namanya kita apa? Wajib al-imanu bil hisab. Kita akan dihisab karena apa? Dia Ta'ala sudah mewajibkan dirinya. Ya kan? Ya. Itu Al-Ghasyiyah. Yang kedua di Al-An'am. Apa kata Allah di Al-An'am? Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, man jaa'a bil hasanah. Man jaa'a itu man apa itu? Man istifham, apa man mausul, man syarat, apa man nafi. Man apa? Man syarat. Nah, itu man syarat. Makanya ada fiil syarat dan ada jawab. Mana fiil syaratnya? Jaa. Mana jawabnya? Falahu. Ya, fiil syaratnya jaa. Terus jawabnya falahu. Ya kan? Itu karena adalah syarat. Siapa makan maka kenyang. Gitu. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa yang jadda, siapa yang sungguh-sungguh, wajada.
maka dia akan mendapatkan. Wajada, maka dia akan mendapatkan. Kan itu kan? Maka dia akan mendapatkan kalau dia sungguh-sungguh. Kalau siapa yang malas maka akan gagal. Kan gitu, artinya malas. Gimana kamu akan berhasil wong kamu malas, tidak capek kok? Izin. Nah, kalau capek, sakit, nah itu boleh izin. Kalau enggak capek, masa izin? Saya izin saat kenapa? Enggak tahu kenapa ini. Apa capek? Ya enggak juga sih sebetulnya. Ya kan? Kenapa berarti? Berarti ya males. Ya. Ya, sini man apa? Syarat. Mana fi'il syaratnya? Ja'a. Nah, siapa yang datang? Apa datang itu? Apa mana datang? Ya, kembali kepada Allah. Jadi kan semuanya kepada Allah akan kembali, ya kan? Nah, siapa yang kembali kepada Allah datang bil hasanah. Apa artinya? Datang datang membawa. Datang membawa al hasanah, membawa kebaikan. Apa itu kebaikan? Iman dan amal soleh. Ya, itu namanya kebaikan. Namanya al hasanah adalah apa? Iman. Iman. Namanya kebaikan adalah iman. Kalau tidak iman namanya bukan kebaikan. Jadi yang dimaksudkan kebaikan adalah al-iman. Al-imanu billah. Nah, iman kepada Allah, iman kepada keesaan Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah. Nah itu namanya kebaikan. Juga mana kebaikan apa? Amalun soleh. Namanya al-hasanah. Amal yang soleh, apa amal soleh itu? Amal yang sesuai sunnah Rasul, benar caranya dan niatnya ikhlas. Itu namanya amal soleh. Nah itu namanya al-hasanah. Nah siapa yang datang kepada Allah, kembali kepadanya, membawa al-hasanah, falahu asyru amsaliha. Ini jawabnya. Falahu asyru. Asyru kenapa domah? Kenapa marfu? Arifin asyru. Mubtada. Mana khabarnya? Lahu, na'am, sahih. Jadi falahu maka dia berhak mendapatkan asyru amsaliha, 10 kali semisalnya. 10 kali semisalnya. Masya Allah. Berapa persen, Mat? 1000, ya kan? 1000%. 10 kali lipat, ya kan? 1000% namanya. 1000%. Ya. Itu tentu kemurahan dari Allah, ya kan? Dan ini menunjukkan apa namanya? Menunjukkan al-jaza. Ya kan? Ini jazaul hasanah adalah asyru amsaliha. Itu kan? Jazaul hasanati asyru amsaliha. Ini balasan kebaikan. Wa man jaa bisayyiati, dan barang siapa yang datang kembali kepada Allah bi membawa as-sayyi'ah. Apa sayyi'ah? Keburukan. Apa keburukan? Tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah. Amalnya tidak soleh. Tidak benar amalnya, enggak sesuai sunnah Rasul. Atau amalnya tidak ikhlas, itu namanya sayyi'ah. Jadi enggak sesuai dengan yang Rasul contohkan. Rasul itu sholat, dia tidak sholat. Rasul itu puasa, dia enggak puasa. Namanya tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasul.
Rasul itu adalah sholatnya ikhlas, nah, puasanya ikhlas. Nah itu kalau dia enggak namanya buruk karena enggak sesuai dengan niat, ya kan, yang benar. Ya, itu namanya sayyi'ah. Nah kalau dia sayyi'ah karena salah amalnya, enggak sesuai dengan Rasul atau salah niatnya, apa kata Nabi? Apa kata dia tadi situ? Fala yujza. Yujza siapa fi'il ikhwah? Fi'il apa? Mudhari' mabni majhul. Maka ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Maka dia tidak dibalasi. Dia siapa? Man ja'a bis sayyi'ah. Maka dia tidak dibalas kecuali mislaha, kecuali semisalnya saja. Wahum la yudlamun, dan mereka tidaklah apa yudlamun didolimi. Apa didolimi di sini? Ditulis beramal jelek padahal tidak. Itu enggak mungkin. Jadi tidak ada catatan keburukan kecuali yang memang dia kerjakan. Tidak ada tambahan yang bukan dikerjakan. Nah tidak, ini didolimi kalau ada. Nah semua enggak didolimi. Semuanya enggak didolimi, tidak ada tambahan sedikit pun dari kejelekan yang tidak dia kerjakan. Dan juga kebaikan-kebaikan semuanya enggak didolimi. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak tertulis, yang enggak dihadirkan. Nah itu namanya la yudlamun. Itu ya ikhwah, ya. Ini dalil al-jaza. Ya kan? Al-jaza. Kalau tadi inna alaina hisabahum dalil al-hisab. Ya, sekarang waqala ta'ala di surah Al-Anbiya wa nad'u itu isim atau fi'il ikhwah? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Mana fa' fi'ilnya? Fa' fi'ilnya? Fa' fi'ilnya mahdzuf. Mana ain fi'ilnya? Ainnya dot. Iya, mana lamnya? Lamnya ain. Lah itu nunnya nun apa itu nadau? Nunnya apa? Nun huruf mudharaah. Kan ada berapa huruf mudharaah? Ada 4. Ya kan? Ya, yansuru, ta, tansuru, hamzah, ansuru, nun, nansuru. Nah, ini juga adou, ya, yadou, ta, tadou, nun, nadou. Nah. Jadi apa? Tadi apa? Fa-nya di apa? Fa-nya tadi? Nadou, fa-nya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Wawu, wadoa yado'u, waqa'a yaqa'u, waqa'a yaqa'u, wadoa yado'u. Ya kan? Waqa yaqi, wafa yafi, ya toh? Wahaba yahabu, wahaba yahabu. Kayak di Al-Quran,
yahabu liman yasha'u. Itu kan? Itu yahabu liman yasha'u kan itu. Wahaba yahabu. Kalau wahaba yahabu memberikan. Waqa'a yaqa'u terjadi. Wadu'a yadu'u meletakkan, memasang. Wa nadu'u apa artinya? Dan kami meletakkan, kami memasang al-mawazin. Kami memasang timbangan-timbangan. Kapan? Untuk yaumil kiamah. Jadi untuk hari kiamat itu Allah mengatakan bahwa Dia Ta'ala memasang timbangan-timbangan. Ya. Dan Dia akan menimbang. Menimbang apa, Pin? Ya menimbang manusia. Menimbang manusia. Kamu bobotnya berapa, Pin? Hah? Berapa? Oh, ya. Tapi besok enggak gitu nimbangnya. Kamu walaupun 57, tapi besok timbangan kamu bukan 57. Berapa, Pin? Hah? Sesuai amalmu nanti. Angkanya berapa yang muncul nanti sesuai amalmu gitu. Jadi ada orang yang gemuk tapi timbangannya tak seberat nyamuk. Ada. Ada yang kurus tapi ternyata timbangannya melebihi gunung Uhud. Karena dia walaupun kurus tapi berdiri sholat kuat. Dia memang kurus, betisnya kecil, tapi kalau berdiri sholat kuat. Nah itu nanti timbangannya berat. Gitu nanti timbangannya berat kan itu. Timbangannya berat gitu. Sebaliknya ada yang gemuk, tapi kalau suruh berdiri sholat nggak kuat. Nah, kalau suruh ibadah nggak kuat. Nah gitu. Nanti walaupun gemuk timbangannya jadi ringan karena yang ditimbang adalah tolok ukurnya amal. Itu amal. Sesuai amalnya, ya amalan terutama amalan hatinya. Apa amalan hati itu? Perkataan hati. Apa perkataan hati itu? Ya rukun iman yang 6 ini perkataan hati. Bagaimana imanmu kepada Allah dalam wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, itu namanya perkataan hati. Bagaimana perkataanmu, keyakinanmu tentang malaikat, ya itu nanti namanya perkataan hati. Kalau benar sesuai Quran dan hadis, bobotnya berat. Kalau enggak sesuai Quran hadis, bobotnya enggak ada. Walaupun orangnya tinggi, kekar, gagah, gitu. Ya enggak ada bobotnya, kan itu. Karena keyakinannya keliru. Terus juga dia tawakalnya juga keliru, enggak kepada Allah, amalnya hati kan gitu. Lagi amalan badan juga salah, enggak pernah belajar, enggak pernah mengkaji Al-Qur'an, kan gitu. Ya, nanti enggak ada bobotnya. Kalau yang untuk mengkaji Al-Qur'an ada bobotnya, kan gitu. Sesuai amalnya, kan gitu. Maka di situ kata Dia Ta'ala setelah mengatakan wa nadul mawazinal qistal yaumil qiyamah, kata Allah, la tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang didolimi sedikit pun.
Wa in kana misqala habatin min khordalin, sekalipun amalnya, nah gitu, bukan bobotnya, bukan bobot berat badannya. Yuk yang bawa jaket, helm, hujan bisa diambil dulu, diamankan. Ya, kita lanjutkan. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini makanya kata Allah wa in kana misqala habbah, walaupun amalnya itu ya, dia hanya infak ya, misqala habbah. Itu kan? Misqala habbah. Atau dia hanya zikir misqala habbah kan gitu. Hanya zikir subhanallah. Nah, jangan dikit kan gitu. Tadi sebentar zikirnya kepada Ta'ala. Dia hanya sebentar ingat kepada Ta'ala. Tetap apa? Kata Allah, ataina biha. Kami datangkan oleh Dia Ta'ala. Nah gitu. Enggak ada yang luput. Yang ditimbang orangnya, tapi nanti yang menentukan bobot beratnya adalah amalnya. Piye kuwi apa iso? Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya Allah ini, ya kan itu. Ini timbangannya Allah Taala, Dia yang memasang wa nadhul mawazin. Tentu timbangan yang canggih, ya kan? Timbangan yang canggih. Ya gitu, yang ditimbang orangnya tapi tolak ukurnya adalah amalnya. Amalan lisannya, amalan badannya, dan terutama amalan hatinya. Bagaimana imannya, ya kan gitu kan. Nah, gitu. Bagaimana tawakalnya, bagaimana niat ikhlasnya, kan gitu. Ya, akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wa kafa bina hasibin. Apa kafabina? Cukuplah kami, ya kan? Kafabina. Kafabina itu kafa itu fiil, tapi di sini fa'ilnya na. Itu memang kekhususan untuk kafa. Di fa'ilnya itu ditambahi ba. Wa kafa billahi, itu kan? Itu. Ini wa kafa bina, nah, kan gitu. Dan cukuplah kami hasibin sebagai apa? Penghisab. Ini jamaah, ini 3 dalil untuk dari Al-Quran tentang al-iman bil hisabi wal jaza. Ini ada hisabnya wa kafa bina hasibin, ada jazanya. Apa jazanya? Jazanya itu wa in kana misqala habbah, ya kan? Apa bahasanya? Ataina biha. Semua didatangkan diberi balasan. Nah, gitu. Ya. Sekarang kita berpindah kepada hadis. Untuk hadisnya sini saya mendatangkan berapa dalil ikhwah? 2 hadis.
Kedua-duanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang pertama hadis dari siapa itu? Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, apa yang beliau tuturkan? Anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Ini kata Nabi dalam hal apa ya, ikhwah? Dalam hal al-hisab wal jaza. Nah, bagaimana yang Nabi sabdakan tentang hisab? Ada dua macam. Beda caranya Allah menghisab orang mukmin dan dalam menghisab terhadap orang kafir sesuai amalnya. Mukmin itu baik, maka dihargai oleh Allah. Hisabnya pun juga baik. Kafir itu salah besar, kejahatan yang luar biasa, maka hisabnya pun juga tidak baik. Mana baiknya hisab untuk orang mukmin? Allah mendekatkan orang mukmin, didekatkan, bukan dari jauh-jauh. Kamu salah ini, salah itu, dari jauh, bukan. Itu namanya enggak menghargai. Ya kan? Kalau ke orang mukmin enggak seperti itu. Ke orang mukmin apa Allah mendekatkan dulu. Yudnil mukmin. Nah, gitu, mendekatkan, didekatkan. Tidak cukup hanya didekatkan, bukan diterangkan dosanya jarak jauh, dekat dan bahkan yad'u alaihi kanafah. Sudah didekatkan ya ditutup dulu. Dipasang tutupnya wayas turun dan ditutupi. Tidak dilihat oleh makhluk yang lain. Oh gitu. Itu Masya Allah, itu harga iman itu mahal sekali. Dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika udah ditutupi nggak ada yang lain, nah begini baru diterangkan catatannya, catatan dosa-dosamu, atakrifun dan bakada. Ini dosa ini kamu kenal, kamu kerjakan dulu, kamu kenal, kan gitu. Dosa ini kamu kerjakan juga, kamu kenal dosa ini, kau lakukan dulu. Nah gitu, namanya atakrifun dan bakada. Ini dosa kamu atau salah tulis? Iya, Robku itu dosa saya. Naam ay Robbi. Iya itu dosaku, itu salahku. Dia ngakui nanti gitu. Ya. Tapi nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu karena apa? Yudnil mukmin wa yad'u alaihi kanafah aisatroh wa yasturuhu. Hingga akhirnya si mukmin walaupun dia udah hanya sendirian, dan terus dosanya banyak. Iya, akhirnya apa? Akhirnya qarrarahu bidzunubi, udah mengakui semua dosa-dosanya, ro'a, si mukmin akhirnya yakin annahu qad halakas. Aku binasa ini. Diriku celaka, binasa ini. Dosaku sangat banyak gitu. Tapi apa kata Allah ternyata? Qad satartuha alaika fid dunya. Dosa-dosa itu dulu aku tutupi di dunia. Kamu kerjakan dan aku tutupi, orang tidak ada yang tahu. Nah, makanya kita pun kalau berdosa jangan cerita. Jangan sampai dia tak udah menutupi dosa kita, malah kitanya yang membuka. Ya, makanya ada hadis kan gitu. Allah itu mengampuni dosa-dosa orang mukmin kecuali terang-terangan. Kecuali yang terang-terangan. Makanya kalau pacaran nalun-nalun bahaya.
Ya terang-terangan kok. Ya kan? Berdua juga bahaya, pacaran kan gitu. Cuman beda kan itu. Dosa sendiri beda dengan dosa dia terang-terangan. Dosa terang-terangan lebih berdosa lagi karena dia berbuat dosa dan diperlihatkan, ya kan gitu. Itu tambah dosanya tambah besar. Itu kena ancaman enggak diampuni oleh Allah walaupun bukan syirik. Ya kalau syirik kan terang-terangan apa sembunyi enggak diampuni kalau syirik, ya kan? Kalau syirik ya gitu, terang-terangan sembunyi enggak diampuni. Tapi untuk selain syirik juga enggak diampuni kalau terang-terangan. Kan gitu, terang-terangan juga enggak diampuni kalau terang-terangan. Jadi jelas ada orang dia berbuat dosa gitu. Jadi sudah kepada Allah enggak malu, kepada manusia juga enggak malu, itu enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan sampai sudah enggak ada yang tahu terus cerita juga, itu juga masuk juga terang-terangan namanya, ya gitu. Kalau ada dosa sudah kita jangan cerita-cerita, sudah kita istighfar saja. Ya kan itu toh? Kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, kan itu udah gitu aja kan gitu. Nah, kalau itu nanti kita enggak akan seperti ini. Akan aku di dunia menutupi dosa-dosamu itu. Nah, itu kita harus kita wujudkan. Bagaimana dosa yang tertutupi, jangan dosa yang terbuka. Nah, kalau dosa-dosa yang tertutupi di dunia enggak terbuka, maka Allah akan mengampuninya untukmu di hari kiamat. Nah itu, ikhwah, itu pentingnya. Kita jangan sampai mencontohi berbuat dosa, bermakna terang-terangan berbuat dosa. Kan itu. Jangan jadi contoh dalam dosa. Ya memang kita enggak ada yang enggak berdosa, tapi usahakan dosa-dosa yang enggak nampak. Itu pun seminimal mungkin, ya kan gitu. Dan jangan diceritakan, jangan nampak dosa kita, kan gitu. Nanti akan begini ini kisahnya, akan didekatkan, ditutupin, terus walaupun itu diingatkan oleh Allah hingga kita merasa binasa, tapi akhirnya apa? Allah ampuni. Kalau dosa-dosa yang kita ditutupi oleh Allah dan memang tertutup, nggak sampai terbuka, nggak sampai terbongkar, nah itu. Akhirnya apa? Fayu'to, diberikan kepadanya apa yu'to? Fi'il mudhari' mabni majhul. Yu'to. Mana nibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Terus kitabah itu apa? Maf'ulun bih. Yu'to, diberikan kepadanya kitabah hasanati, kitab catatan kebaikannya. Itu Nabi menjelaskan hisabnya orang mukmin yang tidak berbuat dosa terang-terangan. Bukan tidak berbuat dosa, tidak ada yang berbuat dosa. Tapi tidak berbuat dosa terang-terangan. Dosa yang tertutup. Dosa yang enggak dia ceritakan. Nah kan gitu. Ya, dosa yang tertutup. Kebalikannya amal kufar, adapun orang-orang yang kafir, dosa kafir, dia memang kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kiamat. Tahu munafikun, memang dia nifak, ya. Dia membenci Islam secara batin, walaupun dohirnya ngaku Islam. Nah gitu, bukan didekatkan oleh Allah dalam menghisapnya, tapi dia yunada. Apa yunada itu? Dipanggil dengan suara yang keras. Yunada dipanggil dengan suara yang keras, dan dipanggilnya bukan ketika enggak ada orang, banyak orang, ala ru'usil khalaik, banyak banyak kepala menyaksikan. Kan gitu, banyak orang-orang, dia dapat banyak orang, dia dipanggil seru. Apa seruannya? Seruannya
juga enggak enak. Apa seruannya? Haula'i alladzina kadzabu ala rabbihim. Nah, itu seruannya. Ini orang-orang yang dulu berbuat dusta atas nama Rabb-nya. Itu. Berbuat dusta atas nama Rabb-nya. Dia enggak sholat tapi ngomong aku diridhoi oleh Allah, kan itu. Buktinya apa? Buktinya aku diberi sehat terus. Nah, itu namanya dusta. Buktinya apa? Kamu diridhoi oleh Allah. Kamu diberi sehat terus bukan tanda diridhoi oleh Allah. Mana buktinya kamu diridhoi? Mana ada wahyu kepada kamu, Allah ridho kepada kamu. Kalau kamu tidak menegakkan sholat, kamu enggak menegakkan iman, itu namanya tidak baik, ya kan? Itu tidak baik namanya. Tidak bisa dikatakan diridhoi oleh Allah walaupun sehat, walaupun umurnya panjang, kan itu. Enggak bisa. Aku ini diridhoi oleh Allah, aku diberi umur yang panjang. Nah, itu enggak bisa. Seperti yang dikatakan oleh orang dalam surah Al-Kahfi itu. Wala irrujitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kan itu. Aku di dunia ini serba cukup, aku diberi Allah serba banyak, harta juga banyak, jabatan juga tinggi, anak juga banyak, makan juga enak. Ya, kalaupun aku bisa dihidupkan lagi, pasti diberi yang lebih enak lagi kayak ini juga. Nah, gitu. Dalilnya mana? Ya kan itu namanya apa? Kadzdzaba ala rabbihim. Dia merasa juga akan didemikiankan. Makanya di dunia ini diberi oleh Allah sehat, kaya, itu bukan tanda diridhoi. Memang Dia Ta'ala memberikan pemberian itu terserah Allah. Sedikit banyak semuanya hanya ujian. Bukan yang sedikit tanda dimarahi, dimurkai, bukan yang banyak tanda diridhoi, bukan. Itu semuanya ujian. Yang sedikit siapa yang sabar, yang diberi banyak siapa yang bersyukur. Bukanlah banyak tanda dicintai terus enggak beramal bilang aku aja sekarang enggak beramal diberi banyak kok. Paling kalau sudah masuk kalau hidup lagi paling diberi banyak juga kayak sekarang. Nah, itu namanya kadzdzaba ala rabbihim. Nah, itu. Kemudian akan diberi pengumuman ala apa diberi haula'i alladzina kadzabu ala rabbihim. Kemudian ala laknatullahi aladzalimin. Ketahuilah laknat Allah. Allah melaknat, menjauhkan dari rahmat siapa? Orang-orang yang dolim. Kan gitu. Itu Nabi jelaskan dalam Allah menghisab orang kufar dan munafikun, ya. Itu jamaah yang pertama. Yang kedua, hadis yang Nabi bawakan apa? Sahha anin Nabi sallallahu. Apa kata beliau? Anna man hamma bi hasanatin fa'amilaha. Fa'amilaha fa apa namanya itu? Anna man hamma bi hasanatin fa'amilaha. Fa namanya fa apa itu? Fa'amilaha, fa apa itu? Fa apa? Namanya fa'atop. Fa'atop. Fa jawab itu kalau jawabnya jumlah ismiyah. Kayak falahu asyru amsaliha. Itu kan lahu asyru jumlah ismiyah kan? Itu perlu fa jawab. Kalau jawabnya fiil enggak perlu fa. Maka di sini jawabnya mana? Anaman hama. Mana jawabnya man? Anaman hama. Mana jawabnya? Jawabnya mana? Jawabnya man hama. Mana jawabnya? Tadi udah terjemahnya betul kok. Mana jawabnya man hamma? Jawabnya
Kataba. Kataba jawabannya. Maka Allah menulisnya di sisinya 10 kebaikan. Ini makanya kan di kataba kan. Maka Allah menulisnya. Jawabnya di kataba itu. Kalau jawabnya berupa fi'il enggak perlu fa. Cukup langsung kataba gitu aja kan gitu. Makanya fa pada fa'amila itu fa'atof. Jadi hamma fa'amila. Niat lalu amila mengerjakan kan gitu. Hamma bihasanatin, niat baik, fa'amilaha lalu dia mengerjakan. Jawabnya mana? Katabaha. Itu jawabnya. Ingat ya, jangan kebalik. Itu fa-nya bukan jawab. Tapi jawabnya adalah kataba. Kenapa fa'amilah bukan jawab? Iya, karena amil itu fi'il. Jawab itu kalau berupa fi'il enggak perlu. Enggak perlu fa. Iya kan? Enggak perlu fa kan gitu. Enggak perlu fa kayak kataba itu langsung man hamma kataba. Ya kan gitu kan? Man hamma kataba kan gitu. Itu namanya jawabnya begitu. Nah, itu juga perhatikan itu ya. Jangan kebalik itu gitu. Jadi itu kalau jawabnya berupa fi'il itu enggak pakai fa. Kalau ada fa di situ kayak fa amila, itu justru amila bukan jawab. Itu fa-nya adalah atof. Gitu ya. Itu fa-nya adalah atof. Nah gitu. Di barang siapa yang hamma, siapa yang berniat, siapa yang bertekad kebaikan. Jadi dia tekadnya kebaikan. Aku pokoknya bertekad yang baik. Nah kan gitu, saya bertekad yang benar. Kan pokoknya begitu. Ya walaupun belum tahu, kalau saya diberitahu siap mengerjakan. Kan gitu, namanya hamma. Itu namanya hamma kan gitu. Dia sudah bertekad, tekadnya yang benar kan gitu. Terus fa'amilaha, dia mengerjakan. Katabaha asru hasanat. Allah menulisnya 10 hingga 700 hingga lipatan yang sangat banyak. Tapi kalau hamma bi hasanatin walam ya'malha bagaimana? Bertekad yang baik, tapi ternyata ra kelakon. Enggak ada kemampuan. Ya aku tekadku sih aku wis bertekad jane aku wis tekad tenan aku wis ngirit tak celengi aku engko 30 tahun iso haji. Ternyata kan mati urung haji gitu. Ngono piye, Ben? Piye, Ben? Hah? Piye, Ben? Hah? Dihitung satu, makanya kalau dikerjakan dihitung 10 bahkan 700 bahkan lebih. Tapi kalau hanya bertekad yang ternyata ra kelakon, enggak mampu dihitung 1. Nah, kita suruh dan mendidik hati ini bertekad aja sebanyak-banyaknya yang baik-baik. Kelakon ya iso lipet 10, 700 ra kelakon tetap entuk pahala 1 itu kalau kita tekadnya baik, kan itu. Gitu kalau tekad kita baik itu demikian. Ya. Sebaliknya man hamma bisayyi'atin barang siapa yang bertekad jelek fa'amilaha lalu dia kerjakan, apa kata Allah jawabannya? Katabahallah, maka Allah menulisnya sayyi'atan wahidah, yaitu satu keburukan. Makanya apa berarti siapa yang beruntung hendaknya memuji Allah karena untungnya karena kemurahan Allah. Lawang berniat baik enggak dikerjakan 1, dikerjakan malah enggak lipat 10 hingga 700 hingga lebih. Maka siapa yang dapat untung berarti
hendaknya memuji Allah. Itu memang karena kemurahan dia. Kalau sampai ternyata masih enggak dapat kebaikan ya keterlaluan. Fala yalumanna ila nafsah. Jangan sampai mencela kecuali dirinya. Allah enggak salah. Udah maha murah kayak gitu kok. Berbuat baik dilipat gandakan. Berbuat buruk hanya dihitung satu. Kok masih banyak buruknya. Ya fala yalumanna ila nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya. Kalau berbuat jelek satu dihitung satu. Kalau berbuat baik satu dilipat gandakan. Kok jakeh eleke bindang coba. Banyak fala yalumana ila nafsah ya gitu. Jadi ikhwah, yuk. Itu dalil Quran selesai, dalil sunnah selesai. Sekarang dalil apa yang terakhir? Ijma. Siapa yang baca ini? Iya, baca ya. Wa qad ajma'al muslimuna ala isbatil hisabi wal jazai alal a'mali wa huwa muqtadul hikmati fa innallaha ta'ala anzala